Ketika namamu Tuhan diagungkan, maka Engkau hadir melawat, menjamah dan berkarya Tuhan atas setiap pribadi lepas pribadi malam hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada satupun yang terkecuali Tuhan. Setiap kami mengalami Engkau secara pribadi, setiap kami Tuhan mengalami jamahan-Mu secara pribadi. Setiap kami Tuhan malam hari ini mengalami kuasa mujizat-Mu yang dahsyat, yang mengubahkan hidup kami, yang membawa hidup kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, sungguh-sungguh malam hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan, kelepasan dan mujizat Tuhan yang besar. Dan kami terima saat ini Tuhan, mujizat-Mu, lawatanmu dan pengurapan-Mu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan namamu untuk selama-lamanya, dan dalam firman-Mu menuntun kami, mengarahkan kami dalam rencana besar-Mu Tuhan, dan sungguh-sungguh kami boleh menggenapinya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan namamu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Amin, amin. Sekarang kita tangan yang paling meriah untuk Tuhan, saudara. Dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih buat Praise and Worship, semua pelayan Tuhan yang melayani ibadah Minggu malam hari ini di gereja kita Keluarga Allah Pekalongan. Kita bersyukur kita sudah melewatkan masa-masa liburan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur kalau kita sudah refresh, sudah healing semuanya. Yang penting jangan kita munting sama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Kita tetap dengan sukacita, kita tetap dengan damai sejahtera, karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita senantiasa. Dan kita masuk di bulan yang baru, tentu saja di bulan yang baru ini sama seperti biasanya kita akan diberkati lewat seri kebenaran firman Tuhan tentang Walk with Jesus. Dan dalam malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang closer than yesterday, atau lebih dekat ketimbang kemarin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, firman Tuhan hari ini akan membawa kita dalam satu level kedekatan dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap kita akan bisa cek diri kita masing-masing, mendiagnosa diri kita masing-masing. Seberapa dekat, seberapa intens, seberapa kenal kita dengan Tuhan kita. Sehingga pada akhirnya saya percaya setiap kita yang terus bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar, terus bertumbuh dalam kedekatan, dalam keintiman dengan Tuhan, akan sungguh-sungguh mengalami pribadi Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita, dan pribadi Allah itu yang mengubahkan hidup kita, yang menguatkan kita, dan kita mengalami janji Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, malam hari ini kita akan belajar 7 level kedekatan dengan Tuhan Yesus. 7 level kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Cek diri kita masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, evaluasi diri kita masing-masing. Bukan kemudian melihat kanan kiri depan belakang, tapi mari kita lihat diri kita masing-masing. Ketika kemudian kita masih ada di level 1, di level pertama, mari kita more than closer, lebih dekat lagi. Ketika kita mungkin di level 2, kita mungkin berjuang lebih lagi, dan sampai terus kita mengalami kepenuhan akan Tuhan, kita mengalami pengenalan Allah yang benar kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan berkarya secara dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Maka yang pertama kita akan belajar tentang level yang pertama, yang paling ujung saudara, yang paling bawah gitu Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya berdoa setiap kita tidak ada di tempat ini yang ada di level 1 saudara ya. Kalau istilahnya kalau kita makan pedes gitu saudara, level 1 itu levelnya slow gitu saudara ya. Kalau mainan itu levelnya cetek gitu saudara ya. Saya percaya setiap kita tidak di level yang 1, tapi kita terus bertumbuh, terus berkembang, terus meningkat, dan kita ngalami sungguh-sungguh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Level yang pertama Bapak Ibu Saudara semuanya adalah belum mengenal Tuhan. Level yang pertama, sekali lagi, belum mengenal Tuhan. Kadang kita berpikir, loh Pak, saya sudah di gereja sekian lama, saya sudah ibadah loh Pak, saya sudah KTP saya Kristen, bahkan mungkin sejak lahir ceprot saya sudah langsung Kristen gitu saudara ya. Loh bagaimana bisa? Saya belum bisa mengenal Tuhan. Maka kita akan lihat saudara, Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31.
Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia." Mula-mula apa saudara? Tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Kita harus lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, siapa Yohanes Pembaptis dan siapa Yesus itu sebenarnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, Yohanes Pembaptis itu masih saudaraan gitu saudara ya dengan Yesus. Karena kita lihat ketika kemudian pada waktu itu Maria ibu Yesus mengandung, dia datang kepada Elizabeth pada waktu itu yang sama-sama mengandung Yohanes Pembaptis. Sehingga kalau kita lihat secara jasmaninya, secara fisiknya, secara kekeluargaannya pasti kenal, pasti tahu. Tapi ayat ini menarik apa saudara? Bahwa Yohanes Pembaptis yang walaupun secara kekerabatan, karena dia kerabat, dia mungkin sering ketemu dengan Yesus, dia tahu tentang Yesus, dia kenal tentang Yesus. Tapi dia menyadari bahwa pada mulanya dia tidak mengenal Yesus. Sehingga pada akhirnya dia mengalami terus pertumbuhan pengenalannya akan Yesus itu, dan pada akhirnya dia lebih lagi mengenal Yesus. Ada berapa banyak orang Kristen yang saya bisa sebut orang Kristen Bapak Ibu Saudara semuanya, sekian lama mengikut Tuhan, sekian lama mungkin datang kepada Tuhan, ibadah ke gereja, tapi hanya sekedar secara jasmanianya saja. Dia tahu, oh ya oke, Yesus aku tahu. Yesus yang memberikan mujizat, ya. Yesus yang menyelamatkan, oke. Yesus yang kemudian memberikan damai sejahtera, Yesus yang setiap minggu saya datang, saya dengar, oke. Tapi hidupnya gak pernah mengalami Yesus secara pribadi. Hidupnya flat, saudara. Hidupnya datar gitu, saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Yesus, oke, aku dengar. Setelah itu, hilang di telan bumi. Setelah itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudara. Hilang begitu saja. Dan kemudian ketika di dalam gereja, wah, haleluya. Di luar, haleluya, saudara ya. Sehingga akhirnya hidupnya gak ada perubahan. Dia tahu, ya kenal, tapi gak kenal. Tapi gak tahu. Itu level yang pertama. Saya berdoa di tempat ini, setiap jemaat keluarga Lama Pekalongan di tempat ini, setiap kita gak ada di level ini. Setiap kita dengar tentang Yesus, tahu tentang Yesus, ngalami tentang Yesus, dan sungguh-sungguh mengalami anugerah jamahan berkatnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Karena kita next level berikutnya. Level yang kedua Bapak Ibu Saudara semuanya adalah level mulai tertarik dan terpesona. Terpesona, saudara. Terpesona. Kita lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, Matius pasal 13 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-56. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka, perhatikan ini apa saudara? Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Dia takjub dengan kuasa. Mereka takjub dengan hikmat Yesus. Mereka takjub dengan apa yang dilakukan Yesus. Tapi mereka hanya berhenti kepada ketakjubannya akan mujizat, ketakjubannya akan kuasa, hikmat yang Yesus miliki. Tapi ayat berikutnya apa saudara? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Mulai bukan hanya terpesona dengan apa yang Yesus lakukan, tapi kemudian anak tukang kayu tuh. Saudara ya. Oh, masalahnya tetap ada. Oh ya, dulu Tuhan sembuhkan, dulu Tuhan kasih mujizat, Tuhan tolong. Setelah itu, kok Tuhan belum dengar doaku ya? Kok Tuhan belum kasih mujizat aku ya? Kok hidupku masih sama seperti ini ya? Dan akhirnya kemudian kehilangan kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana, bahkan anak-anak Tuhan, ketika kemudian datang ibadah, terima mujizat. Ketika didoakan, ditumpang tangan, wah,
lawatan Tuhan terjadi. Gue ngalami kesembuhan, ngalami mujizat, ngalami pertolongan. Tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya, ada berapa banyak dari mereka kehilangan kasih karunia, kehilangan mujizat. Ada Bapak Ibu bisa lihat bagaimana ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh datang dan dia minta kesembuhan, dan kemudian hanya satu yang kembali. Yesus tanya yang lainnya mana? Tidak tahu. Hanya dia seorang. Karena apa? Hanya melihat Yesus dalam mujizat. Hanya lihat Yesus dalam kuasanya. Tetapi ketika kemudian gak dapat mujizat itu, gak dapat kuasa itu, akhirnya meninggalkan Yesus. Akhirnya kemudian lupa. Akhirnya kemudian dia sudah gak ibadah-ibadah lagi. Wong dia sama kok. Ibadah gak ibadah juga gak ngefek kok. Ibadah gak ibadah juga gak ada bedanya. Itu Pak yang gak ibadah malah luwih sugih. Pak gitu saudara. Itu Pak yang lebih gak ibadah saja. Wah hidupnya gak karu-karuan. Kok uripnya kok mujur baik. Usahanya ini sukses. Usaha gitu berhasil. Ini itu kok seolah-olah. Loh aku Pak. Pondok Daud, kelompok sel, latihan bendino Pak, nek terima neng gereja bendino, nek perlu turun gereja sisan, gitu saudara ya. Tapi hidupnya kok seolah-olah gak ngalami perubahan, kok seolah-olah hanya dulu saja. Ketika kemudian menanti-nantikan janji Tuhan, ketika kemudian berdoa, seolah-olah gak ada sesuatu yang dilakukan. Dan akhirnya jadi kecewa. Gitu saudara ya. Jadi akhirnya kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan. Saya berdoa di tempat ini, setiap kita tetap setia sama Tuhan. Kita tidak hanya terpesona dengan mujizat Tuhan, tapi kita benar-benar terpesona dengan pribadi Tuhan. Kita tidak terpesona hanya sekedar apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita, tapi kita sungguh-sungguh terpesona akan pribadinya, dan kita punya kerinduan di level yang kedua untuk kita mulai terus berusaha mengenal Allah secara pribadi. Kita tidak hanya sekedar stop mengalami mujizat dalam satu level, tetapi kita dalam step berikutnya untuk berusaha mengenal Yesus lebih lagi. Anda bisa lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana seorang Ayub. Dia orang yang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan, tapi Anda bisa lihat bagaimana Tuhan izinkan dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan anak yang dikasih, bahkan istrinya pergi, meninggalkan dia. Bahkan dia kehilangan semua hartanya, dan bukan hanya itu saja, dia mengalami sakit penyakit pada waktu itu, yang dimana sakit itu benar-benar membuat dia itu seolah-olah kehilangan masa depan, kehilangan pengharapan. Dia orang saleh loh saudara. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia itu enggak istilahnya seolah-olah menyombongkan dirinya. Yang cari gara-gara kalau Bapak Ibu lihat di kitab Ayub itu siapa saudara? Tuhan loh saudara. Karena apa? Karena Tuhan, karena saking senangnya sama Ayub, dia katakan, hei iblis, ketika kemudian jalan-jalan ketemu sama iblis. Tidak tahukah kamu lihat? Ayub, umatku, setianya dia sama aku. Saking bangganya Yesus, saking bangganya Tuhan kepada Ayub. Tapi Anda bisa lihat bagaimana iblis katakan, ya kalau diberkati, kalau engkau pegang apa yang dia ngalami berkat, coba semuanya itu habis. Allah tahu hatinya Ayub, karena dia tahu hatinya Ayub. Allah bangga, Allah punya kebanggaan atas umat. Dan dia katakan, ya ambil semuanya, tapi jangan pegang hidup. Dan Anda bisa lihat, semuanya habis. Tapi di level satu ini, Ayub tetap setia. Ayub sampai pada akhirnya di satu titik, dahulu aku mengenal Tuhan dari kata orang. Dahulu aku mengenal Tuhan dari orang yang lain. Tapi hari ini, aku mengenal dia secara pribadi. Bahwa dalam kesesakan sekalipun, dalam kehilangan segala sesuatunya, aku tidak kehilangan sumber kehidupan. Dan Anda bisa lihat bagaimana Allah memulihkan Ayub double porsi. Saya berdoa di tempat ini Bapak Ibu Saudara semuanya, Anda boleh kehilangan segala sesuatu. Anda boleh kehilangan orang yang Anda kasih,
Anda boleh kehilangan harta benda Anda. Anda bahkan mungkin kehilangan seolah-olah masa depan Anda. Tapi ketahuilah, Anda dapat sumbernya. Dan sumber itu yang akan memberikan kepada Anda segala sesuatunya. Dan yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita yang percaya. Level kita meningkat. Bukan hanya sekedar ngalami mujizat. Bukan hanya sekedar sebagai orang yang harus terus minta mujizat. Tapi level kita berusaha cari. Kita berusaha mengenal. Kita berusaha dekat kepada sumber mujizat itu, kepada pribadi yang menjadi sumber kuasa itu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat ini ditulis oleh seorang Paulus, saudara, yang sebelumnya bukan hanya dia gak kenal Tuhan, tapi dia orang yang hidup bertentangan, konfrontatif, dan bahkan melawan pada waktu itu Yesus dan keselamatan di dalam Yesus. Bahkan dia menghabisi pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Tapi Anda bisa lihat, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengalami satu sentuhan kasih Tuhan. Anda bisa lihat, dia yang dulunya tidak suka, dia dulunya kejar-kejar orang Kristen, tapi sebaliknya dia ngalami jemaat, dia diubahkan hidupnya, dia benar-benar ngalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya, dan dia pada akhirnya dipakai untuk menjadi pemberita Injil. Kita bisa melihat ada perubahan, ada satu peningkatan hidup, dan dari situ kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara semuanya, ciri-ciri orang yang pada akhirnya bukan hanya sekedar dia nggak kenal, bukan hanya sekedar terpesona, bukan hanya pasif, bukan hanya statis, bukan hanya diam. Tapi di level yang ketiga ini ada sebuah effort, ada satu usaha, ada satu tindakan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Maka yang pertama saudara, ciri-cirinya adalah mereka tentu saja menggabungkan diri dalam gereja lokal. Ada satu tindakan, ada satu langkah untuk komitmen dalam gereja lokal. Ada satu keputusan untuk tinggal bersama-sama dengan orang percaya lain, untuk bertumbuh di dalamnya. Sama seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara semuanya, Anda bisa melihat bagaimana Paulus ini ketika kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tidak kemudian kembali ke komunitas yang menentang Kristus pada waktu itu. Dia tidak kembali kepada jabatannya, walaupun dia orang kepercayaannya Gamaliel, imam besar pada waktu itu, yang sebenarnya secara level pengalaman, secara level kekuasaan, secara level apapun, Paulus sudah dapat apa-apa. Paulus sudah dalam titik di mana dia sudah sukses luar biasa sudah. Tapi dia nggak pegang itu. Dia nggak kembali ke situ. Tapi sebaliknya, dia datang kepada komunitas-komunitas Kristen. Dia datang kepada orang-orang percaya. Dia menggabungkan diri kepada komunitas orang-orang percaya. Dan akhirnya disitulah dia mengalami pertumbuhan. Disitulah dia mengalami pertumbuhan iman, rohani, dan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, saya dorong sekali lagi, mari sama-sama kita komitmen dalam gereja kita, keluarga Allah Pekalongan di tempat ini. Kita komitmen bersama-sama bertumbuh di gereja ini. Kita komitmen bersama-sama, karena saya percaya gereja ini tidak hanya sekedar menjadi pelengkap gereja di kota Pekalongan. Gereja ini tidak hanya sekedar kemudian menjadi gereja yang asal jalan saja. Yang penting ada gereja, yang penting ada ibadah, enggak sudah. Tapi kita punya visi besar, bagaimana gereja ini sungguh-sungguh menjadi tempat untuk kita berdoa bagi kota ini, untuk kita berdoa bagi kesejahteraan kota ini, untuk kita berdiri menjadi menara doa bagi kota ini, untuk kesejahteraan kota ini, untuk pertobatan kota ini, untuk berkat anugerah dicurahkan atas kota ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari komitmen sungguh-sungguh. Mari kita benar-benar bersama-sama, bergandengan tangan, berjuang bersama-sama untuk kemajuan gereja kita, dan pada akhirnya sungguh-sungguh bersama-sama kita di tempat ini maju bersama, bertumbuh bersama, dan menuai tuaian raya, ngalami revival besar di dalam Tuhan bersama-sama melalui gereja
keluarga Allah, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara semuanya, mereka, orang yang pada akhirnya punya usaha, punya effort untuk mengenal Tuhan lebih lagi adalah ketika mereka tidak hanya sekedar tergabung dalam gereja lokal. Mereka tidak hanya sekedar tertanam dalam gereja lokal, tetapi berikutnya adalah mereka haus akan firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan di Yohanes pasal 1 ayat 1, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bisa melihat bagaimana pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka orang yang pengen kenal lebih lagi dengan Tuhan, salah satu hal yang kemudian ada di dalam hidupnya adalah kehausan akan firman Tuhan. Setiap hari, apa yang kita baca, setiap hari, apa yang kita renungkan, setiap hari, apa yang kita lihat, saudara, itu yang akan mempengaruhi pikiran kita, itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita, itu yang akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Setiap hari, kalau yang kita lihat hanya status WA dan status sosmed, saudara, saya jamin nengati onone tergores-gores itu, saudara. Entah itu tergores karena kesakitan, pahit hati, atau juga iri. Loh Pak, ayo Pak, neng gereja diberkati. Aku Bapak. Loh Pak, dia nggak bertobat, hidupnya karu-karuan, statusnya healing dulu dong, jangan lupa healing. Saya Pak, luar biasa sudah pondok, daun kelompok sel, liburannya di Pulau Kapuk Pak. Tahu Pulau Kapuk sudah? Kasur, tidur, tok saudara, kemana-mana, gak kemana-mana. Dia gak takut Tuhan, langsung pamernya ke Pulau Bali, saudara, ke Pulau Lombok, saudara, ke pulau-pulau. Saya Pak malah kemper, Pak. Kalau kita hanya lihat status WA orang, status yang lainnya, apalagi kita lihat berita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara semua, yang ada di hati kita, kawan, yang ada dalam hati kita, cemas, yang ada dalam hati kita, bingung. Pertanyaan, kita mau seperti itu kan? Sebaliknya, setiap kita yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti apa, saudara? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus bertumbuh, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, berhasil, dan berhasil. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, yang terus kita kerjakan sebagai orang percaya. Terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terus ikut apa yang menjadi kegerakan-kegerakan gereja kita. Terus setiap minggu datang, karena kita bersyukur firman Tuhan yang ada di gereja kita terus berseri, Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka pastikan setiap minggu jangan sampai absen, jangan sampai lowong, nanti ketinggalan gitu, Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka singgol kanan kiri jangan lagi absen ya. Pastikan besok minggu datang ibadah gitu ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya percaya setiap kita yang setia beribadah, yang setia melayani Tuhan, yang setia mendengar firman Tuhan, kita dapat berkatnya, kita dapat anugerahnya, dan kita dapat kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara semuanya, orang yang punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yang ketiga adalah mereka mulai disadarkan akan dosa-dosa mereka. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, namanya kekristenan itu bukan sebuah agama biasa. Bukan hanya bicara tentang sebuah tata cara ibadah. Bukan hanya bicara tentang sebuah seremonial ibadah. Tapi kekristenan itu adalah sebuah kehidupan. Ketika kita punya sebuah kehidupan, Bapak Ibu Saudara semuanya, maka kita akan beradaptasi dengan kehidupan itu, dan kita akan merasa kehidupan kita yang beda. Sederhananya gini, Bapak Ibu Saudara semuanya, namanya ikan, dia hidupnya di air atau di darat, saudara? Dia di air.
Maka ketika ikan itu kemudian ditempatkan di darat, yang terjadi apa saudara? Mati. Gak bisa nafas, mati. Sebaliknya kita manusia, Bapak Ibu Saudara semuanya, hidupnya di darat atau di air? Di darat, saudara. Begitu nyemplung banyu, saudara, langsung apa, saudara? Kalau nyemplung kumpul nggak masalah, saudara. Tapi sampai gelagapan gitu, saudara, ya, tinggal tunggu waktunya, langsung darat. Sama halnya, kita sebagai orang percaya, ketika kita habitat kita, ketika kemudian kehidupan kita ada di dalam kekudusan, maka kita pasti sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dikuduskan Tuhan, kita nggak akan hidup dalam dosa. Kita akan merasa ada warning dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ada sesuatu yang kemudian mengusik kita, untuk kita kemudian tidak melakukan sesuatu yang seolah-olah dalam hati kita ada nggak damai sejahtera. Kita akan merasa risih untuk berbuat dosa. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, cek dan recheck sama-sama. Apakah kita sebagai orang percaya hari-hari ini terus punya warning dalam diri kita untuk terus hidup kudus di dalam Tuhan, atau sebaliknya kita acut-acut, kita nggak peduli, wes nggak apa-apa, mumpung harus seperti ini toh Pak, mumpung masih muda kaya raya, tua menikmati, mati masuk surga Pak, kurang apa saudara, kurang ajar itu namanya. Kita harus tahu masa hidup kita terbatas, kita nggak tahu kapan waktunya kita, saudara. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya terus belajar terus untuk menghitung hari demi hari, waktu demi waktu, mengevaluasi diri kita, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan terus belajar hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam berkat, dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita yang percaya dan mengalami Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Dan bukan hanya di level untuk berusaha mengenal Tuhan, tapi level berikutnya, yang keempat Bapak Ibu Saudara semuanya, adalah percaya kepada Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara semuanya adalah percaya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan apa saudara? Murid-muridnya percaya kepadanya. Sebelumnya mungkin bisa dikatakan murid-muridnya ikut-ikutan. Murid-muridnya ya, oke, kenal. Murid-muridnya akhirnya bersama-sama dengan Yesus. Murid-muridnya mencoba untuk berusaha dekat dengan Yesus. Murid-muridnya kemudian pengen, ini siapa sih? Kok hikmatnya pintar sekali? Kok perkataan-perkataannya luar biasa? Tapi hanya sekedar pengen, hanya sekedar melihat Yesus sebagai seorang pribadi, ya sama seperti pribadi yang lain. Tapi begitu Yesus melakukan mujizat, maka Anda bisa lihat murid-murid totally percaya, sepenuhnya percaya, gak setengah-setengah. Karena kalau setengah mati, saudara. Sama halnya ketika kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan setengah-setengah. Karena nanti bisa apa Bapak Ibu? Setengah mati, itu saudara. Sekali lagi, jangan apa saudara? Setengah-setengah, karena nanti bisa setengah mati. Colek kanan kiri katakan jangan setengah-setengah ya, nanti bisa setengah mati gitu saudara ya. Jangan setengah-setengah. Ketika kita percaya sama Tuhan fully, percaya penuh, ketika kita percaya bahwa Tuhan bisa sembuhkan kita, jangan setengah-setengah. Ya kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau enggak Pak. Ya Tuhan bisa berkati saya, kalau enggak Pak, ya sudahlah dengan cara yang lain. Ya sudahlah dengan hal yang lain. Ya sudahlah dengan tindakan yang lain yang pada akhirnya membuat kita jadi setengah mati. Berdoa sekian lama, tapi hatinya masih bimbang, hatinya masih takut, hatinya masih khawatir. Sama seperti ketika Petrus
berjalan di atas air. Dia percaya, dia ngalah. Tapi ketika angin badai menerjang, dia mulai bimbang, dia mulai ragu, dia mulai khawatir. Akhirnya dia lanjut. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sama-sama kita punya ketetapan hati untuk terus percaya kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita belum terima mujizat. Hari ini mungkin kita belum terima jawaban doa yang dari Tuhan. Hari ini mungkin seolah-olah pertolongan Tuhan belum datang di dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji, dan janjinya itu ya dan amin, senantiasa ada dan nyata dalam kehidupan kita. Bagian kita sekali lagi, trust and obey. Bagian kita untuk kita tetap percaya dan tidak bimbang. Karena orang bimbang gak dapat bagian apapun dalam kerajaan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan ketika kita sebagai orang percaya, yang benar-benar percaya, maka deklarasikan sama-sama apa yang kita nyatakan, iman kita. Kita tidak malu untuk menyatakan iman kita. Kita tidak ragu untuk menyatakan kepercayaan kita. Karena Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku dan diselamatkan. Maka penting sekali Bapak Ibu Saudara semua, jangan mengingkari keselamatan yang dari Tuhan, tapi akui bahwa keselamatan dari Yesus saja dan pertolongan dari Yesus saja, maka kita tetap percaya, kita ngalami sungguh-sungguh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sekedar percaya, tapi ada tanda yang nyata, yaitu melalui baptisan air. Tanda kita percaya adalah kita memberi diri kita dibaptis. Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada satu kesatuan di situ dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis. Bukan hanya sekedar percaya, tapi harus dibaptis. Maka penting sekali Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu yang mungkin masih ragu, masih bimbang, wah kalau dibaptis nanti aku gini, aku gitu dan lain sebagainya, masih ragu ini itu dan lain sebagainya. Hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, percaya, baptisan memang bukan tanda untuk sebuah, baptisan memang bukan pada akhirnya menjadi sebuah syarat keselamatan. Tapi ini kita bisa lihat sebuah kesatuan. Ketika kita percaya dan dibaptis, maka kita diselamatkan. Kalau kita hanya sekedar percaya tapi kita nggak ada tandanya, saudara, tanda-tanda. Maka hari ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari buktikan iman kita. Karena dengan baptisan ini kita mengaku, aku percaya kepada Yesus, aku berserah kepada Tuhan, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan dan tanda keselamatan kita di dalam Tuhan. Maka yang belum baptis, saya dorong untuk setiap kita memberikan diri kita dibaptis. Dan saya percaya ketika kita ada di level percaya, di dalam level untuk kita trust benar-benar, maka kita akan masuk di level berikutnya. Yaitu apa, saudara? Yang kelima, komitmen mengikuti Tuhan. Komitmen untuk mengikuti Tuhan. Percaya, ya, itu di level pikiran, saudara. Komitmen itu sudah di level hati. Ketika pikiran dan hati sinkron, maka itu yang pada akhirnya memberikan sebuah tindakan. Komitmen ini penting, Bapak Ibu Saudara semuanya. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut aku. Artinya Bapak Ibu Saudara semuanya, mengikut Tuhan bukan hanya sekedar komitmen. Mengikut Tuhan bukan hanya sekedar menjadi sebuah janji, angan-angan, atau sebuah mimpi. Tapi mengikut Tuhan adalah sebuah tindakan nyata. Bagaimana kehidupan kita
bagaimana perkataan kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana kehendak kita, bagaimana standar kita dan gaya hidup kita benar-benar tidak mencerminkan diri kita, tidak mencerminkan kehidupan kita yang lama, tapi sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan kita di dalam Kristus. Apa yang menjadi standar Kristus dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi standar Allah dalam kehidupan kita? Mungkin orang di luar sana standarnya lo jual gue beli, gitu saudara ya. Lo mulai, gue lebih bisa mulai, gue, gitu saudara. Tinggal pilih mana, mau di pemakaman umum atau di rumah sakit umum, gitu saudara. Tinggal pilih saja. Itu dunia. Tapi di dalam Tuhan, ketika engkau ditampar pipi kiri, apa yang dilakukan saudara? Langsung saya Bapak Ibu Saudara semua, pahlawan Pak. Ini aku Tuhan utus dia saja Pak. Itu bukan bagian saya Pak. Saya gak punya talenta di situ Pak. Kalau saya ditampar pipi kiri, tak balas pipi kanan, nek perlu tak jambak-jambak, gitu Bapak Ibu. Aisyah Pak. Itulah yang pada akhirnya membedakan kita antara kita sebagai pengikut Kristus atau kita hanya sebagai penonton. Ketika kita pengikut Kristus, maka apa yang menjadi standar Kristus kita lakukan. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita melakukan standar Kristus, sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, itu bukan pada akhirnya seolah-olah menjadi beban kita, tetapi itu pada akhirnya menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita untuk membela apa yang menjadi hak kita. Ketika kita menyerahkan dan meletakkan dan kita menyalipkan diri kita, disitulah kemuliaan anugerah Bapa menyertai kita. Apa yang menjadi standar kekristenan yang harus kita lakukan, itu benar-benar dengan ketetapan hati. Dunia mungkin di masa-masa krisis gini Pak, ya harusnya menghemat. Ada peribahasa kan Pak, menghemat pangkal kaya. Tidak salah saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan, taburlah maka engkau akan menuai. Taburlah maka engkau akan menuai. Kalau enggak nabur, ya jangan mimpi menuai saudara. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan sampai pada akhirnya kita sebagai orang percaya, kita ada di dalam standar ganda. Tapi sebaliknya, kita tetap teguh standar apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lakukan. Kalau hari-hari ini dunia mungkin dengan berhemat bisa dapat berkat, berhemat pada akhirnya bisa sukses ini itu dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kita anak-anak Tuhan, kita harus teguh berdiri untuk kita bisa jadi saluran berkat. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan kepada kita finansial, keuangan, kita setia. Apalagi ini di minggu yang pertama di bulan yang baru ini, kita harus komitmen sungguh-sungguh. Kita memberikan persembahan persepuluhan kita sebagai satu tanda iman kita, sebagai tanda kasih kita, sebagai satu tanda keyakinan kita bahwa segala sesuatu berkat-Mu adalah dari engkau Tuhan, dan aku mau kembalikan kepadamu. Walaupun mungkin ya eman, aduh Pak eman Pak persepuluhan Pak, tak go jajak desa RT iso lho Pak. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar taat. Mungkin persembahan kita nggak dilihat manusia. Persembahan kita mungkin pada akhirnya nggak membuat orang jadi weh luar biasa. Mungkin ketika kita memberikan persembahan nggak ada yang lihat, dan kita mungkin nggak diagung-agungkan, nggak dihormati orang. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, bukan manusia yang melihat, tapi Tuhan yang melihat. Dan ketika Tuhan melihat dan terpesona dengan apa yang kita lakukan, maka percayalah, di situ yang menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati kita, untuk mencintai kita, untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Anda bisa melihat seorang janda yang memberikan beberapa peser uang pada waktu itu, memberikan persembahan. Pada waktu itu ketika Yesus dipain Allah dan dia melihat semua orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu memberi persembahan dengan bangganya. Tapi Anda bisa lihat, yang membuat Yesus terpesona
ketika dia melihat seorang janda yang memberikan dari apa yang dia miliki. Dan itu yang membuat Tuhan terpesona. Bukan nilainya, tapi hatinya. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini. Mari sama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Bukan nilainya, tapi seberapa besar cinta kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan ketika kita bersama-sama mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kita percaya, dengan kita mau dimuridkan, dengan kita benar-benar listen and obey, trust and obey sungguh-sungguh sebagai pengikut-pengikut Kristus, maka saya percaya ketika kita nggak ragu sungguh-sungguh kepada janji Tuhan, maka disitulah kita ngalami anugerah Tuhan, janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara semuanya, yang keenam, manunggal dengan Tuhan, bersama-sama hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Yesus memberikan sebuah gambaran bahwa dialah pokok dan kita ranting-rantingnya. Dan di situ ada sebuah kontradiksi, ada sesuatu yang kontras. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ketika kita manunggal, maka kita berbuah banyak. Sedangkan di ayat berikutnya, sebab di luar tidak di dalam Tuhan, maka yang terjadi apa saudara? Tidak dapat berbuat apa-apa. Hati-hati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, hati-hati dengan hal ini. Ketika kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka ayat itu katakan apa saudara? Berbuah banyak, menghasilkan buah yang banyak, mengerjakan sesuatu yang besar, terus berbuah-buah. Tapi sebaliknya, ketika di luar apa? Di luar Tuhan, tidak bisa berbuat apa. Hari ini, ketika kita mulai muda, sudah mulai menyerah dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita, dengan mungkin dengan keluarga kita, atau dengan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya percaya itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk kembali manunggal dengan Tuhan. Karena kita memang pada akhirnya ketika diposisikan benar-benar gak bisa berbuat apa-apa, kita mungkin sedang di luar Tuhan. Kita akhirnya menjadi orang yang terbatas. Dan ini waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. Sehingga ketika kita kembali kepada Tuhan, kita pada akhirnya mengalami buah yang banyak, bermultiplikasi dan bertambah-tambah. Dan ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita kemudian manunggal di dalam Tuhan, maka benar-benar kita menjadikan hidup kita menjadi hidup yang gak seenak. Kita menjadikan tubuh kita, hidup kita menjadi bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Kita menjadikan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan pujian dan penyembahan. Kita menjadikan hidup kita benar-benar menjadi satu kehidupan yang terus terkoneksi dengan Tuhan. Gak hanya sekedar kita hidup, gak hanya sekedar ketika kita dalam kesulitan, tapi di dalam semua keadaan kita benar-benar bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa meninggikan namanya dalam segala keadaan. Bahkan Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika saya berkendara, saya naik motor dari rumah ke gereja, ke kantor, yang mungkin waktunya sekitar 20-30 menit, saya nggak pernah hanya sekedar berkendara. Yang saya lakukan, saya terus menyembah Tuhan. Saya bahas, saya terus menyembah Tuhan. Saya terus menyembah Tuhan, walaupun jangan merem saudara. Kalau merem bahaya saudara ya. Berkendara aku mau berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan jagaikan, tolong aku langsung saudara. Bisa kembali ke rumah. Nyembah ya nyembah, tapi pakai hikmat juga kali itu saudara ya. Jadi dimanapun kita berada, dalam situasi apapun saudara, penting kita terkoneksi. Sehingga ketika kita terkoneksi, manunggal di dalam Tuhan, maka bagian yang terakhir, Tuhan yang menyempurnakan dan anugerahnya yang memampukan kita untuk berjalan bersama-sama.
Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, mungkin ada beberapa dari kita mungkin mulai ragu, mulai bimbang tentang apa yang bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan meneguhkan setiap kita masuk di level yang paling tinggi, di mana pada akhirnya kita trust and obey dan mengizinkan Tuhan untuk menyempurnakan apa yang Dia bisa lakukan, dan apa yang dilakukan Tuhan itu dijadikan dalam kehidupan kita, dan benar-benar apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan mau, bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Bukan kita lagi, tetapi Kristus yang pada akhirnya sempurna di dalam diri kita, dan pada akhirnya sungguh-sungguh rencana Tuhan nyata terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita datang kepada Tuhan. Buka hati kita sama-sama. Hari ini tidak secara kebetulan, firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk kita lebih dekat, untuk kita lebih dekat, untuk kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya rencana Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari semuanya buka hati kita, mari semuanya datang kepada Tuhan. Mari semuanya berkata-kata kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, mengikut Yesus, itulah kesudahan. Aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku.
ingatkan setiap kita, biarlah kita tidak di level bawah. Untuk mengenalnya secara pribadi. Allah itu pribadi. Dan Dia rindu setiap kita mengalami pertumbuhan akan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Badai kehidupan, tantangan silih berganti dan masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya itu menjadi satu kesempatan. Allah ingin menunjukkan bagaimana pribadinya itu nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana pribadinya itu rindu untuk dinomorsatukan, diprioritaskan dan diutamakan, bahkan dicari senantiasa. Sehingga pada akhirnya apa yang menjadi rencananya yang dahsyat tergenapi dalam kehidupan kita. Mari setiap kita mulai buka hati kita, saudara. Mulai datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini begitu banyak kesalahpahaman, kekeliruan kita. Bahkan mungkin sumut-sumut. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa pelanggaran kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan ampuni Tuhan kami Yesus. Biarlah kami terus belajar setia, belajar taat, belajar mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Biarlah ini jadi komitmen setia kita. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya dan selama-lamanya. Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ini aku anakmu, ayatkanlah seluruh ya Aba, ini aku anakmu, pakailah saya. Ya Aba, ya Bapa, layakkanlah seluruh kami mau Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, tanpa musik mari jemaat Tuhan. Ya ini setiap kami Tuhan, kami mau mengenal Engkau secara pribadi lebih dan lebih lagi. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan jemaat Tuhan dengan segenap hatinya.
Ya Aba, Bapa, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, pakailah sesuai dengan ya Aba. Mari Roh Kudus supaya menjamah setiap kami. Mari Roh Kudus supaya menguatkan setiap kami, agar kami lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi, agar kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau, mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Oh ya Aba, ya Bapa, Jesus. Pakailah Tuhan rencanamu, pakailah sesuai dengan ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kau memakai kami boleh mengalami Kau secara pribadi, dan terus Tuhan rencana